Pada kesempatan ini, kita akan membahas sahabat ketiga dari 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang kaya raya. Namanya Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Qawarisi, akrab disapa dengan sebutan Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Dia dikenal dengan ahli ekonomi, dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak yang lain. Utsman disebutkan termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman selalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah. Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya. Kemudian sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas Masjid Madinah dan menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1000 dirham untuk perang Tabuk. Lalu Utsman memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu orang miskin di kala musim kering. Di hari Jumat, dia akan memerdekakan seorang budak. Utsman melakukan perjalanan hijrah menuju Habasyah, yaitu Ethiopia, ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Utsman hijrah bersama teman-temannya seperti Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Dia datang sesuai perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Tanpa berpikir panjang, Utsman meninggalkan harta kekayaannya begitu saja. Semua usaha dagangannya serta rumahnya dia tinggalkan begitu saja untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Saat itu usia beliau sekitar 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya disebut-sebut masa yang paling makmur dan sejahtera. Hingga konon rakyat menunaikan ibadah haji berkali-kali. Karena semakin ramainya umat muslim yang berpergi haji, Utsman kemudian memperluas Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah. Pada waktu itu, pada masa kekuasaannya, Utsman juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara. Karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid. Pada masa kepemimpinannya, dia berhasil menguasai Syria dan wilayah Afrika Utara. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As diangkat menjadi gubernur untuk kedua wilayah tersebut. Selain itu, wilayah-wilayah lain yang berhasil dia kuasai adalah Arjuna, Persia, Khorasan, dan Nasabur, yaitu Iran. Utsman membukukan lembaran-lembaran Al-Quran, yaitu Mushaf, yang hingga sekarang dibaca oleh umat Islam seluruh dunia. Dia menjadi seorang khalifah selama 12 tahun dan wafat saat sedang membaca Al-Quran di bulan Haji tahun 35 Hijriah. Saat itu usia Utsman sekitar 82 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Madinah. Inilah kisah singkat sahabat Utsman bin Affan yang tergolong dalam golongan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita akan membahas nilai kekayaan Utsman saat wafat, yaitu mencapai 2.532.942.750 rupiah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir juz 7 halaman 214 mencatat dana yang dimiliki oleh sahabat Utsman saat wafat terdiri dari Tariqah 1 tunai 30 juta dirham, Tariqah 2 tunai 150.000 dinar. Selanjutnya sedekah 200.000 dinar dan unta 1000 ekor. Jumlahnya menjadi 2.532.942.750.000 rupiah. Perhitungan di atas bisa jadi lebih kecil dari nilai kekayaan yang sesungguhnya mengingat jumlah tersebut belum mencakup aset-aset berikut. Yang pertama, pembelian sumur di rumah sekitar 5 km dari Masjid Nabawi yang diwakafkan untuk keperluan masyarakat senilai
35.000 dirham. Selanjutnya, hibah 950 unta untuk alat perlengkapan perang Tabuk. Selanjutnya, aset tanah dan kuda yang jumlahnya amat sangat banyak. Kekayaan lain Utsman yang amat tak terkira, meski bukan kekayaan finansial, adalah menikahi dua orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah lalu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Inilah kisah ketiga dari 5 sahabat terkaya yang diberitakan masuk surga. Selanjutnya kita akan membahas kisah keempat,